Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya, segalanya yang kita butuhkan, segalanya yang kita inginkan. Maka oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku, maka ia bukan termasuk golonganku. Maka oleh karena itu, setiap disebutkan nama Muhammad atau Rasulullah, kita harus menjawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Curahkanlah ya Allah salawat dan salam kepadanya. Karena Rasul juga bersabda, man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyra, atau kama qala. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa itu salawat? Salawat itu adalah pujian tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Maka apa jadinya jika kita diberi salawat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita sangat bahagia. Apa jadinya jika kita dipuji oleh Rabb semesta alam? Jangankan dipuji oleh Rabb semesta alam. Kita dipuji oleh teman-teman kita saja, oleh ibu kita, oleh bapak kita sudah sangat bangga. Apalagi ini dipuji dengan Tuhan yang memberikan kita segalanya. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang topik yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di lingkup-lingkup kita aja nih ya. Banyak sekali yang melakukan ini. Mereka anggapnya ini kecil, nggak akan ditanggung di akhirat nanti. Tapi ingatlah wahai saudaraku sekalian yang beriman, dosa ini sangatlah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosanya? Ini adalah zalim. Ulangi sekali lagi, zalim. Jadi zalim itu bukan hanya satu. Kalau zalim kita memukul orang, bukan. Zalim itu mencakup segala hal. Mulai dari syirik, mulai dari zalim kepada orang lain, mulai dari zalim kepada orang tua, bahkan zalim kepada binatang-binatang. Itu juga zalim namanya. Dan apa yang terjadi jika kita menzolimi orang atau menzolimi Allah? Ingatlah wahai saudaraku, az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi pada saat orang-orang mencari amalnya nih, orang sibuk dengan dirinya sendiri, nggak hiraukan yang lain. Yang disebutkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, yang dimana orang-orang lari dari saudaranya, nggak peduli terhadap dunia luar. Wa sahibatihi wa banih, dan ia lari dari istrinya, lari dari anaknya. Dia hanya mementingkan amalnya sendiri. Maka pada hari itu, barang siapa yang berbuat zalim, maka nanti akan gelap kuburannya. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Maka kita hindari zalim ini. Terus zalim, macam-macam zalim. Zalimnya ada banyak ya. Yang pertama itu ada zalim kepada Allah, dan yang kedua ada zalim terhadap hamba-hamba Allah. Kalau zalim terhadap Allah, itu mudah. Kita tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu pada awalnya, pada hakikatnya memang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi apa jadinya jika kita menzalimi hamba-hambanya? Apa jadinya jika kita menzalimi orang-orang? Maka kalau kita menzalimi orang-orang, kita tidak hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus juga meminta maaf kepada orang itu. Jikalau tidak dimaafkan oleh orang itu, maka nanti pada hari kiamat, amalan-amalan baik kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, akan dilemparkan ke mereka. Akan dikasih ke mereka. Dan jikalau kita habis amalnya, maka keburukan mereka yang kita zolimi akan pindah ke kita. Itu seperti dalam hadis Nabi SAW. Dan dulu, ketika Nabi Yusuf, jadi Nabi Yusuf ini jangan kira hidupnya mulus-mulus aja. Beliau juga pernah dizolimi. Misalnya seperti apa? Beliau itu dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke sumur. Karena mengapa? Karena Nabi Yusuf ini sangat tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf ini sangat disayang oleh bapaknya Nabi Yakub. Terus saudara-saudaranya yang berjumlah
10 atau 11 ini, ia berencana untuk melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf. Sehingga mereka berunding gitu ya kan. Apa yang harus kita lakukan kepada Nabi Yusuf ini? Beliau itu sangat dicintai oleh Bapak kita. Kita nggak bisa terima ini. Maka beliau atau mereka berunding, gimana Nabi Yusuf nih? Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang dicampakkan ke sumur, dan akhirnya Nabi Yusuf dicampakkan ke sumur. Alih-alih mereka bilang kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, padahal mereka mencampakkan ke sumur. Bayangkan, saudara Nabi Yusuf mencampakkan Nabi Yusuf ke sumur. Setelah itu apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Apakah ia langsung marah? Bagaimana marah? Orang dia berada dalam sumur. Maka oleh karena itu, Nabi Yusuf lama mendekam di sumur nih. Setelah itu, apa yang beliau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berupa ada orang Mesir yang ingin mengambil air awalnya. Tapi dia momen ada orang di situ. Akhirnya ia mengambil orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Nabi Yusuf. Setelah itu, ia melihat ini orangnya ganteng, orangnya baik, orangnya santun. Maka orang Mesir ini mengangkat menjadi anaknya. Jadi Nabi Yusuf menjadi anak orang Mesir ini. Dan orang Mesir ini bukan orang kaleng-kaleng ya. Orang Mesir ini adalah raja di sana. Nah, jadinya Nabi Yusuf ini tinggal di rumah raja di Mesir waktu itu. Setelah itu, Nabi Yusuf tidak sampai situ saja. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa fitnah wanita. Jadi, pada saat Nabi Yusuf berada dalam rumah raja Mesir itu, tiba-tiba ia berhadapan dengan, dalam riwayat, itu adalah istrinya raja itu. Dan istri raja itu sangat terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf ini. Sehingga pada saat mereka berada dalam satu ruangan, perempuan ini masuk dan tiba-tiba mengunci pintunya. Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Setelah itu, perempuan ini ingin menzinahi Nabi Yusuf. Dan ketika perempuan ini, bayangkan istri raja, pasti cantik kan? Perempuan ini ingin menzinahi Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga ada hasrat kepada dia. Tiba-tiba Nabi Yusuf tersadarkan, ini maksiat, ini tidak boleh. Maka itu juga Nabi Yusuf langsung membuka pintunya, membuka kunci pintunya, tiba-tiba terdapot kalau bahasa Medannya, atau kedapetan sama Raja Mesir ini. Kamu ngapain sama istri saya? Gitulah aktualisasinya. Sehingga istri raja ini bilang kepada suaminya, suamiku, dia telah mencoba untuk menzinahiku. Dia telah mencoba untuk merebut keperawananku. Atau seperti itulah. Nah, terus Nabi Yusuf bilang, tidak. Sesungguhnya dialah yang melakukan tipu daya kepadaku. Dialah yang ingin menzinahiku. Setelah itu datanglah saksi dari seorang wanita ini. Datang pengadil gitu lah, pengadil dari keluarga wanita ini. Dia bilang, jikalau ini robeknya, jadi kan jubah Nabi Yusuf itu robek kan. Nah, jikalau robeknya jubah Nabi Yusuf ini dari belakang, maka perempuan itu salah dan Nabi Yusuf benar. Dan jikalau robeknya jubah Nabi Yusuf ini dari depan, maka Nabi Yusuf salah dan perempuan itu benar. Dan ketika dicek, jubah Nabi Yusuf ini ternyata robek dari belakang. Maka kita bisa tahu bahwa yang menarik Nabi Yusuf jubahnya adalah perempuan itu. Tapi setelah itu, apakah ia bebas dari penjara? Tidak ya, akhi. Ia malah diancam mendekam di penjara. Penjara. Ia disuruh ke penjara, padahal dia nggak melakukan apa-apa. Ia ditipu oleh perempuan itu. Tapi Abil bilangnya, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Sungguhnya penjara itu lebih baik untuk aku dibandingkan maksiat-maksiat itu. Maka ia rela ke penjara. Saking sabarnya. Dan nggak lama berselang, setelah itu, Nabi Yusuf ini diangkat menjadi menteri di kerajaan itu setelah keluar dari penjara. Terus, saudara-saudaranya yang dulu itu mengalami kekeringan di kampung mereka. Maka setelah mengalami kekeringan itu, mereka pergi. Mereka pergi ke tempatnya Nabi Yusuf. Setelah itu, saudara-saudaranya ini meminta menteri ini untuk mengasih mereka makanan. Padahal mereka nggak tahu nih kalau ini Nabi Yusuf gitu. Orang yang telah mereka zolimi, orang yang telah mereka ceburin ke sumur. Maka ia meminta bantuan. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf dendam? Ini
saudara-saudaraku telah menzolimi aku. Aku nggak bisa ngasih dia makanan atau perabotan-perabotan lain. Tidak ya, akhi. Nabi Yusuf malah membantu mereka. Nabi Yusuf memberikan makanan untuk mereka. Nabi Yusuf memberikan pakaian untuk mereka. Maka itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Yusuf. Kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Misalnya ada orang menzalimi kita nih. Zalim kepada kita. Misalnya kata Nabi Yusuf itu kan, menuduh bahwa ia telah berzina. Kemudian ia mendekam di penjara. Setelah itu, Nabi Yusuf nggak apa-apa. Dia santai aja, slow. Karena dia tahu pahala dari Allah itu besar. Maka jikalau engkau dizalimi oleh seorang, maafkan saja. Maafkan saja. Walaupun kamu emang dendam banget sama dia, itu hasrat manusia emang seperti itu. Karena dulu Nabi Muhammad SAW juga pernah ketika ada seorang budak hitam yang bernama Wahsy, ia membunuh pamannya Rasulullah SAW, Hamzah. Ketika Wahsy membunuh Hamzah, setelah itu Rasulullah sangat dendam kepada Wahsy ini. Sangat dendam saking marahnya Rasulullah SAW. Maka pada saat Wahsy nggak berselang setelah itu, berapa tahun setelah itu, ia ingin masuk Islam, Rasulullah bahkan nggak mau melihat muka Wahsy. Dan Rasulullah bersumpah sampai akhir hayat beliau nggak mau melihat muka Wahsy. Walaupun beliau udah maafkan, tetapi beliau nggak mau lihat muka Wahsy. Karena memang itu sudah kodrat manusia. Manusia itu pasti kesel pada seorang yang telah menzalimi ia. Bahkan setingkat Nabi pun nggak bisa menyembuhkan kekesalan dia. Bayangkan dia nggak mau melihat muka Wahsy sampai akhir hayat dia. Karena itu emang kodrat manusia. Terus, apa hukuman Allah bagi orang-orang yang zalim ini? Jadi orang-orang yang zalim ini nantinya, dulu ada cerita di zaman Nabi kan. Ada orang yang mencuri sejengkal tanah. Misalnya, pada malam ini ditentuin nih, jengkal tanahnya di sini ya. Tiba-tiba pagi-paginya orang memindahkan jengkal tanahnya jadi di sini. Namun Rasulullah bersabda setelah itu, barang siapa yang memindahkan walaupun sejengkal tanah pun, maka ia akan dikalungkan 7 lapisan bumi. Bayangkan ini hanya sejengkal tanah. Apalagi orang-orang yang menzalimi orang lain dengan uang. Apalagi orang-orang yang menzalimi orang lain dengan harta atau dengan pembunuhan. Apalagi itu. Sedangkan orang yang memindahkan jengkal tanah aja udah dapat 7 lapis bumi kalungannya. Setelah itu Rasulullah pernah bersabda juga, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam perutnya itu ada yang haram. Misalnya, ia mencari uang dengan cara yang haram. Ia memakan uang anak yatim dengan cara yang nggak bagus. Ia mengasih makan anak istrinya dengan barang yang haram. Maka disebutkan dalam riwayat, ia tidak akan masuk surga. Bayangkan. Dulu juga ada di zaman para sahabat. Ada seorang budak, ya ini ikut perang ya. Jadi pas ikut perang ini, terbunuh budak ini. Terus setelah itu para sahabat bilang, ini mas syahid, ini masuk surga pasti. Namun setelah itu apa Rasulullah bilang? Tidak, dia ke neraka. Oh, sahabat bingung. Kok bisa ada orang syahid, terbunuh di jalan Allah, masuk neraka? Terus apa kata Rasulullah? Lihat tuh sapu tangannya. Sapu tangannya itu adalah curian dia dari harta rampasan. Kan, harta rampasan aja yang berupa sapu tangan yang kecil itu bisa menjerumuskan orang ke neraka. Apalagi dengan hal-hal yang besar. Nah, jadinya tuh kalau kita mau menzalimi orang, mikir-mikir dulu gitu. Janganlah kita menzalimi orang. Bahkan kalau kita sedang sengsara pun jangan kita menzalimi orang. Karena ingat, kita ini kaya sebenarnya, akhi. Kaya. Diberi Allah semuanya. Bahkan dulu ada di Saudi seorang meminta nasihat kepada ulama gitu ya. Wahai ulama atau wahai syekh, sungguhnya aku sekarang sangat miskin. Demi Allah, aku sangat miskin. Apa kata syekh itu? Demi Allah, kamu sangat kaya. Demi Allah, aku sangat miskin. Kata seorang ini. Terus syekh ini bilang kepada orang ini, coba sekarang kalau kamu miskin, sini jari kamu. Coba saya potong satu. Mau nggak saya ganti jari kamu itu dengan 1 juta rial? Seorang ini nggak mau. Maka kata syekh ini,
Berarti kamu otomatis setelah punya 10 juta rial di tangan kamu. Terus, mau nggak kamu telinga kamu saya potong? Nggak mau, saya ganti dengan 1 juta rial. Nggak mau ya, Syekh. Maka berarti kamu udah dapat 12 juta rial di tubuh kamu. Maka kalau kamu hitung-hitung semuanya itu, kamu bisa dapat berjuta-juta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri itu. Karena emang wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah diberikan segalanya, kita udah diberikan harta, anak, istri, tapi kita masih gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu harusnya kita sering bermuhasabah diri. Apalagi sekarang ini di akhir Ramadan ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya besok takbiran, berarti malam nanti malam takbiran. Dan menurut satu riwayat, jika lo datang malam takbiran, maka orang-orang yang ada di dalam kuburan berharap untuk keluar lagi. Bayangkan orang-orang yang udah di dalam kuburan berharap untuk keluar lagi. Mereka menyesal, mereka tidak memaksimalkan malam takbiran ini dengan semaksimal-maksimal mungkin. Maka oleh karena itu, terlepas dari besok Idul Fitri atau besoknya lagi hari Ahad Idul Fitri, kita harus menganggap bahwa semua hari itu spesial. Karena seperti yang saya kutip dari ceramah Ustaz Khalid Basalam ya. Jadi waktu yang kita punya itu hanya sedetik. Karena detik yang setelah itu kita nggak tahu nih kita bakalan ada atau nggak lagi. Jadi jangan anggap kita punya waktu seminggu lagi nih. Mudah, nanti ajalah berbuat amal itu. Nanti ajalah infak, nanti ajalah membantu anak orang yatim. Tidak. Karena waktu yang kita punya ini hanya sedetik. Tahu Ustaz Khalid Basalam. Karena detik setelahnya itu kita nggak tahu kita bakalan mati atau bakalan masih hidup. Maka oleh karena itu harus kita maksimalkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita tidak mensyukuri nikmat itu, kita bisa menjadi orang zalim. Mengapa? Karena kalau kita nih, misalnya merasa nggak cukup dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala yang didakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi orang zalim. Itulah yang dinamakan penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka jika kita cinta dunia berlebihan, kita bisa menganggap semua yang haram halal menurut kita. Misalnya ada orang nih kaya, karirnya mulus, sedangkan kita, kita miskin, tak punya apa-apa. Kita pasti bakal iri dong sama orang itu. Dan kita kalau nggak punya akidah yang kuat, kita kalau nggak punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hati kita bisa menjerumus orang itu, kita bisa menzalimi orang itu. Bahkan kita bisa merampas harta-harta, rezeki-rezeki orang itu. Kalau karena itu, Rasulullah takut kepada umat ini, bukan takut kefakiran, seperti dalam riwayat hadis. Rasulullah nggak takut kalau kita ini miskin. Sama sekali nggak takut jamaah. Tapi apa yang Rasulullah takutkan? Rasulullah takut kepada kita berlomba-lomba atas nama dunia. Karena Rasul itu orang yang paling pintar ya. Beliau itu tahu bahwa dunia ini nggak ada artinya kalau kita dibandingkan dengan akhirat. Wallahi ma fid dunya wal akhirah au kama qala. Demi Allah, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat seperti ada seorang dari kalian mencelupkan tangannya di laut, kemudian dia menaikkan kembali. Maka lihatlah apa yang jatuh di tangan itu. Itulah perumpamaan dunia dari Rasulullah SAW. Hanya seperti setetes dibandingkan akhirat yang seperti lautan itu. Maka jika kita orang yang pintar, kita lebih memikirkan akhirat dibandingkan dunia kita. Nah, jadi merujuk ke pembahasan yang tadi, zalim, kalau kita punya sifat ini, makanya kita ini belajar akidah lah ya. Kalau kita buka HP gitu, kalau kita nonton ceramah, jangan kita nonton ceramah yang kontroversial dulu. Misalnya, ini ada ustadz yang lagi berdebat nih, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawa sama Ustadz Abdul Somad. Kan biasanya ceramah gitu yang seru kan. Jangan kita buka itu dulu, karena itu masalah yang nggak penting. Masalah mereka itu. Kita buka tentang akidah kita dulu. Gimana sih akidah kita dengan Allah? Gimana sih hubungan kita dengan Allah? Allah itu gimana ya? Allah itu di mana ya? Allah itu apa ya? Gimana ya orangnya? Gimana zatnya? Jangan kita buka politik-politik yang nggak jelas. Kita sibuk mengkritik pemerintah. Padahal kita
belum tentu kita ini sempurna dibanding pemerintah itu. Kita sibuk mengkritik presiden, kita hanya menambah musuh kalau kita mengkritik presiden itu. Maka kalau kita buka HP, usahakan kita itu bukanya yang bagus-bagus, yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Misalnya akidah nih. Kalau kita belajar akidah itu ya, saya jamin, kalau kita benar-benar masuk dalam hati akidah kita itu, kita nggak takut miskin. Kita nggak terlalu mengharap uang itu. Kita hanya berharap akhirat. Makanya oleh karena itu, yang pertama kali dipelajari seorang muslim itu akidah. Karena Rasul itu ada dua nih fase dakwah Rasul. Fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah itu, lihat aja coba surat-surat yang Makiyah atau surat-surat yang turun di Mekah. Pasti itu membicarakan tentang tauhid. Nah, maka oleh karena itu, perkuat dulu tauhid kita, baru kita belajar yang lain-lain. Misalnya kayak belajar puasa, belajar zakat, dan lain-lain. Karena jika akidah kita kuat, maka insya Allah kita bisa juga kuat dalam segala ibadah. Kita yakin. Karena percuma jika kita ibadah banyak-banyak, tapi akidah kita tidak kuat. Habitat a'maluhum. Sia-sia amal mereka. Jika akidah mereka salah, jika mereka memahami Allah dengan cara yang salah, maka bisa sia-sia amalan mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Nah, maka oleh karena itu, jangan terlalu cinta dunia. Itu pesan terakhir saya. Karena jika kita cinta dunia berlebihan, kita bisa hancur sehancur-hancurnya. Karena Allah ini menciptakan kita di dunia ini bukan untuk mencari uang. Itulah makanya rusaknya pendidikan zaman sekarang ini ya. Anak-anak itu udah mikir dari awal, nanti gimana kita kuliah di mana, nanti gimana kita kerja, nanti gimana anak-anak, gimana istri. Mereka berpikir material. Mereka berpikir dunia ini segalanya gitu. Mereka nggak mikir nanti akhirat gimana. Mereka mikir, aduh, intinya kita harus sukses lah. Mau gimana pun caranya. Mau kita makan barang yang haram pun, yang penting kita sukses. Itulah kurikulum yang dididik oleh kurikulum sekarang. Seperti banyak nih orang tua yang marah gitu. Ih, ini kok nilai kamu jelek banget sih. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu nggak bisa kerja apa-apa. Itulah yang salah. Sedangkan orang-orang tua yang lain itu nggak memikirkan. Kamu nggak sholat ya? Udah nggak apa-apa. Kamu ini nyontek atau enggak? Nyontek, nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat nilai yang bagus. Bukan seperti itu cara mendidik. Karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia. Kita sudah tahu itu semuanya. Makanya kita harus mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Dalam hal mendidik anak, dalam hal mendidik istri, dan lain-lain. Dalam hal mendidik orang muslim juga. Nah, maka oleh karena itu, dengan meladeni Rasulullah ini, kita dapat segala hal. Mulai dari dunia dan akhirat. Karena dulu Islam itu maju, karena mereka itu sibuk dengan akhirat mereka. Bukan sibuk dengan dunia mereka. Mungkin hanya itu dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.